Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan membahas mengenai kerajinan bahan limbah keras, terutama pada lanjutan materi sebelumnya. Nah, udah siap kan kawan-kawan? Nah, langsung saja ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai jenis dan karakteristik limbah keras organik dan anorganik. Nah, adapun ya persepsinya, yang pertama bisa kalian perhatikan di depan video ini ada berupa kerajinan yang sangat bagus. Nah, menurut kalian kerajinan ini terbuat dari bahan apa? Nah, masing-masing kawan punya jawaban masing-masing ya. Nah, ini merupakan kerajinan yang terbuat ya dari bahan alam, lebih tepatnya kerang seperti itu. Nah, adapun nanti kita akan mempelajari mengenai kerajinan limbah keras organik. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah mempelajari materi ini, kalian nanti mampu menjelaskan proses produksi kerajinan bahan limbah keras, kemudian menyebutkan alat yang digunakan dalam proses produksi. Nah, yang pertama pada kerajinan limbah cangkang kerang, bisa kalian perhatikan ada beberapa limbah yang tentunya ketika cangkang kerang itu tidak dimanfaatkan ya akan menjadi limbah. Mungkin kalian yang penyuka seafood ya sudah terbiasa melihat masakan-masakan yang dari olahan kerang. Nah, kerangnya kan itu cangkangnya tidak dimakan, maka itu kalau tidak dimanfaatkan tentunya akan menjadikan suatu limbah pada suatu lingkungan. Nah, apakah kamu mengetahui pengertian kerang itu? Nah, bahasa latihan kerang yaitu moluska, yaitu hewan air yang bertubuh keras yang memiliki cangkang. Nah, cangkang kerang terdiri atas cangkang kerang betina dan jantan. Cangkang kerang betina bersifat lebih lebar, tebal, dan tidak mudah rapuh dibandingkan cangkang kerang jantan. Jadi, kawan-kawan bisa nanti menentukan ya, kira-kira mana yang cangkang jantan, mana yang betina. Kalau bisa kita memilih cangkang kerang yang betina, yang sifatnya dia lebih kuat. Ciri-cirinya apa? Lebih lebar, lebih tebal, tidak mudah rapuh jadinya ketika dibuat suatu kerajinan. Para pengrajin cangkang kerang menggunakan cangkang kerang yang lebih kuat dan kokoh. Artinya apa? Cangkang kerang yang digunakan dari cangkang kerang yang betina. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, adapun proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai maupun dari lingkungan limbah, yang pertama cangkang kerang dipilah-pilah sesuai ukuran dan bentuknya. Kemudian yang kedua, cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda atau soda kue ya, agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran itu serta bau yang ada di dalam cangkang kerang itu dapat larut bersih ya. Yang ketiga, cangkang kerang dikeringkan dengan pengering, tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang kerang itu tetap terjaga baik. Yang keempat, persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai kebutuhan yang teman-teman ingin dapatkan. Yang kelima, cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Nah, adapun alat-alat yang digunakan ada amplas, ada kikir, ada lem tembak, bahkan ada gerinda untuk menghaluskan dari kualitas cangkang kerang itu sendiri. Nah, seperti itu. Cangkang kerang ini biasa kita lihat ya, kerajinannya sangat banyak. Ada yang dibuat menjadi manik-manik, ada yang dibuat jadi kerenda,
ada yang dibuat menjadi suatu kerajinan hiasan seperti itu ya. Nah, yang kedua ada kerajinan limbah sisik ikan. Bisa teman-teman lihat ya di sini jenis ikan yang menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya. Sisik ikan kakap lebih sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya itu lebih kokoh, lebih tebal dan besar dibanding sisik ikan mas atau mujair. Nah, di sini ada beberapa contoh kerajinan dari sisik ikan. Ada anting-anting, ada sandal, ada kalung. Nah, seperti itu. Terus bagaimana sih proses produksinya? Nah, cara mengolah sisik ikan ini agak berbeda ya. Jadi harus diperhatikan, sisik ikan itu direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Yang kedua, rendam kembali sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis ya, dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Yang ketiga, pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. Yang keempat, pemberian warna pada sisik ikan diperlukan kehati-hatian. Nah, kemudian rebusa air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. Nah, yang kelima, masukkan perwarna atau one-take atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik-sisik ikannya. Perlu diperhatikan ya, jangan sampai air yang menjadi mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Matikan kompor dan biarkan sisik-sisik ikan itu terendam dalam zat warna selama 20 menit. Setelah itu, tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Nah, bahan pembuatan kerajinan limbah sisik ikan diantaranya sisik ikan, pewarna, jeruk nipis, natrium benzoat sebagai pengawet, semprotan clear ya, pilok seperti itu ya, dan aneka pernak-pernik aksesoris seperti peniti bros, kawat anting-anting, tali kalung, penjepit rambut, dan sirkam. Adapun alat yang digunakan seperti tang, ada panci, spatula, dan kompor. Nah, itu cara mengolah sisik ikan yang benar seperti itu ya. Kemudian kita beranjak ke kerajinan limbah tulang ikan. Mungkin teman-teman jarang menemui kerajinan tulang ikan ya, karena ini emang spesial ya. Tulang ikan merupakan limbah perikanan yang mudah didapatkan di daerah pantai, pasar ikan, dan restoran-restoran seafood. Limbah tulang ikan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Bagian yang dapat dimanfaatkan adalah tulang bagian kepala, sirip, tulang bagian tengah, tulang ekor, dan masih banyak lagi. Bisa teman-teman lihat ya, dari tulang ikan disulap menjadi suatu kerajinan tulang ikan seperti ada kuda laut, kepiting, gelang, dan berupa bentuk naga. Sangat fantastis ya, tentunya mempunyai nilai yang artistik yang cukup tinggi dan tentunya unik. Nah, bagaimana sih cara mengolahnya? Proses pembuatan kerajinan dari tulang ikan itu tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Untuk menghasilkan produk yang bagus diperlukan ketelitian dan kesabaran dalam membuatnya. Agar hasilnya dapat bervariasi dan unik, perlu dibuat rancangan terlebih dahulu sehingga hasilnya lebih rapi dan sesuai prinsip keindahan. Proses pembuatan kerajinan tulang ikan yang disajikan ini berupa kerajinan aksesoris atau hiasan. Nah, adapun alat-alat yang digunakan ada amplas, ada gergaji, lem tembak, dan gerinda. Nah, selanjutnya pada kerajinan limbah tempurung kelapa. Nah, bisa kalian lihat ya, tempurung kelapa pada sebagian masyarakat biasa disebut juga dengan tempurung. Tempurung banyak terdapat di daerah pesisir pantai yang ditumbuhi pohon nyiur atau pohon kelapa. Bisa kalian lihat
tempurung yang diubah disulap menjadi suatu produk kerajinan yang tentunya mempunyai nilai ergonomis ya, dari segi artistik, keindahan, dan nilai ekonomis yang tinggi seperti itu. Nah, tahukah kalian bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang dijuluki negeri nyiur melambai karena banyak ditumbuhi pohon kelapa. Oleh karena itu, tidak heran jika Sulawesi Utara menjadi daerah penghasil pangan tradisional yang bernama klapertat, yaitu makanan serupa puding dengan kandungan kelapa muda yang mendominasi dan lezat rasanya. Nah, tepatnya di mana? Di kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih proses pengolahan dari limbah tempurung kelapa? Yang pertama, pilihlah tempurung kelapa yang sudah benar-benar tua dan keringkan dengan ciri bagian potongannya berwarna kehitaman. Cirinya itu ya. Jadi kalian memilih tempurung kelapa yang benar-benar sudah tua dan kering tentunya, dengan ciri potongannya itu berwarna kehitaman. Bersihkan serabut kasar yang ada di permukaan tempurung kelapa menggunakan pecahan kaca atau pisau. Lakukan langkah ini dengan sangat hati-hati ya. Yang ketiga, bersihkan sisa serabut halus pada permukaan tempurung menggunakan amplas kasar. Kemudian gunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaannya tempurung kelapa secara merata. Yang keempat, agar permukaan tempurung mengkilap, kamu dapat menggosok permukaan tempurung itu menggunakan daun kering secara berulang sampai terlihat mengilap. Cara lain yang dapat ditempuh dengan mengecatnya menggunakan cat pernis. Jadi nanti lebih terlihat mengkilap. Yang selanjutnya, potong tempurung sesuai dengan pola kerajinan yang akan dibuat menggunakan gergaji besi. Nah, bisa kalian lihat ya. Tempurungnya dipotong dulu, nah sesuai pola, haluskan. Nah, kemudian beri vernis. Sudah deh, jadi. Nah, ini contohnya gantungan kunci ya, proses pembuatan limbah tempurung kelapa menjadi gantungan kunci. Terlihat simpel, namun butuh kehati-hatian dalam membuatnya. Nah, kita lanjut ke aktivitas siswa. Nanti kita akan mengidentifikasi proses produksi kerajinan bahan limbah keras organik. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama, jenis bahan limbah keras organik, ciri-ciri produk kerajinan, alat yang digunakan, fungsi kerajinan, warna dan motif pada produk kerajinan, serta teknik pembuatan. Nah, nanti teman-teman bisa mengerjakan link yang ada di kolom deskripsi dengan menyebutkan 4 jenis limbah keras organik saja. Hanya 4 ya. Jadi nanti misal yang pertama tuliskan jenisnya apa, misal tempurung kelapa, ciri-cirinya apa, produknya keras gitu ya. Alat yang digunakan apa ya, misal amplas, gergaji, dan lainnya. Fungsi kerajinan sebagai apa, misal sebagai hiasan. Terus warna motifnya apa, warnanya coklat, motifnya bisa dibuat sesuai pola. Terus kemudian teknik pembuatannya bagaimana, dengan cara dipotong, dihaluskan, seperti itu. Nanti sebutkan 4 jenis saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa kita saling menyapa. Tuliskan ya, kelas berapa, dari sekolah mana. Kita saling kenalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.